Tapi boleh saya jawab tuh yang fashion aja. Kalau saya pribadi kan tadi udah di awal kalau di dunia ini manusia ini pasti nggak jauh dari fashion, pasti gitu. Mas pasti mikirnya ini pakai baju apa ya ntar ya, pakai jamnya sebelah mana nih, itu fashion loh. Nah betul. Kita nggak bisa jauh dari itu. Kalau misalnya ada orang bilang paling bercadar karena fashion. Nah yang jadi pertanyaan, lah kita mau jadi zaman purba aja gitu, kayak ya udahlah pakai daun aja kan nggak bisa kayak gitu. Kita tuh menyesuaikan zaman juga. Kalau misal masalah ya udahlah nggak usah diurusin gitu. Kalau menurut saya pribadi kayak gitu. Yang penting adalah isi otaknya bener apa enggak gitu. Siap ya. Sempat ada pikiran buat ngelepas itu, bener-bener lepas pas. Pengen banget. Pengen. Karena lepas cadar udah pengen ada pernah perasaan. Tapi berapa tahun yang lalu. Tuh, kenapa itu bisanya kok pengen ujuk-ujuk karena pikiran lepas pas? Karena rasa nggak pantas gitu, nggak pantas pakai ini kayak gitu. Bukan karena ribet bukan ya? Bukan, kalau nyaman udah nyaman banget. Tapi kadang mikir kayak gini, emang pantas ya aku pakai cadar, padahal mohon maaf misal saya masih ngomongnya masih nggak baik misalnya, atau masih apa ya, kayak nggak sesuai dengan apa yang misal kayak ini pasti orang beragama pasti udah bercadar pasti bukan sholat ya, kayak pasti baik banget gitu. Padahal ya saya bisa aja kayak marah, bisa aja kayak kecewa, kan bisa aja gitu. Tapi kayak merasa nggak pantas aja, kadang pernah kayak gitu. Tapi aku mikir perempuan itu dinilai bukan dari pakaiannya gitu, tapi dari pikirannya, apa ya, karyanya kayak gitu. Aku mikirnya kayak gitu aja. Udah pakaian itu hanya apa ya namanya, kalau dalam IT apa ya mas? Apa? Ya entitas ya. Gitu. Hanya entitas aja. Yang lebih penting apa? Tujuannya gitu. Berarti ada ya, tapi sekarang udah nggak muncul pikiran apa nanti kalau udah nikah malah lepas atau enggak lah, malah lebih lebih nutup lagi. Insya Allah. Ya tergantung nanti suaminya siapa. Kalau dia sesat ya gitu. Paham nggak? Ya gini. Bukan berarti Mbak dulu itu niat buka apa namanya cadar itu bukan satu karena ribet, bukan karena apa aja dari teman-teman eceon apa aja, bukan ya. Ya berarti kan kalau misalkan Mbak pakai cadar itu disuruh orang, biasanya kalau ada celotehan ini biasanya langsung drop. Tapi kalau emang sendiri itu biasanya lebih kuat. Benar. Ya. Aku pernah kisah nih gini. Jadi di stasiun Tegal kan waktu itu lagi rame-ramenya tuh bom yang di mana ya, lupa lah intinya, di bom tuh. Nah aku pakai cadar kan warna hitam gitu, duduk aja santai ya main HP gitu. Terus tiba-tiba ada kayak dari jauh tuh tukang ojek bilang kayak gini, wah ada teroris gitu kan. Nah aku nanya, lah mana gitu. Lah itu ada orang yang ngomong gitu ya Allah, astagfirullahaladzim. Lah mana? Terus aku bilang, oh iya, aduh bodoh nih, kenapa nggak ini? Ternyata ngarah ke aku, padahal kan nggak boleh kan kalau bilang kayak gitu, dia bisa kena apa ya namanya, kayak kena tuntutan ya, gitu lah, nggak boleh gitu kan. Padahal kan saya nggak bawa apa-apa, itu juga cuma bawa badan. Ya Allah, bisa diteriakin kayak gitu. Tapi yang anehnya aku yang nyari juga mana gitu, ternyata aku sendiri gitu. Itu satu. Terus yang kedua pernah awal-awal pakai cadar lupa bawa cadarnya. Maksudnya? Jadi waktu di larangan kan aku ke toilet. Nah karena toilet ceweknya lagi direnovasi, aku ke toilet cowok. Nah terus? Waktu keluar dari kamar mandi cadarnya ketinggalan. Berarti nggak pakai? Sampai keluar baru sadar aku ada yang kurang. Belum sampai kumpul lagi belum ya? Belum ketemu siapa-siapa. Untung ya. Kok ada yang kurang cadarnya. Itu baru pertama kali sering lupa. Karena nggak disuruh siapa-siapa, jadi ya udah mandiri aja lah sendiri. Sumpah nggak ada yang nyuruh saya jatuh cadaran. Sekali ya. Belum punya Instagram juga waktu itu. Saya punya Instagram itu 2018. Jadi nggak tahu fashion cadaran itu. Lihat selebgram, ih bagus ya, pakai cadar nggak kayak gitu. Jadi saya belum kenal orang-orang. Pokoknya saya nggak kenal orang cadaran lah. Terus pengen cadaran aja gitu, nggak tahu kenapa gitu. Nah sampai sekarang nggak ada tokoh gitu panutan? Gak ada. Kalau saya adalah panutan diri saya sendiri. Oke, siap. Sombong banget ya. Ya harus pede ya Mbak ya. Iya, walaupun ya gimana. Oke, misal ini Mbak Isna kan ini udah umur 22 ya. Nanti suatu saat kan masuk ke jenjang pernikahan ini. Ya, pernikahan akan ketemu dengan pria, dan pria itu mesti kan dari apa namanya, pandangan beda ya.
Mungkin pandangan dari keluarga ini seperti ini, keluarga ini seperti ini, beda ini pandangannya. Misal udah saling seneng dan pria akan ngelamar Mbak, tapi dengan catatan Mbak lepas cadar. Kira-kira kalau saya ya wis mundur Mas. Oh, mundur aja. Iya, karena gini. Ini wis ganteng nemen ini. Saya tidak tertarik ya. Bukan gitu. Maksudnya gini. Mungkin masalah kalau misalnya yang dipermasalahkan adalah kainnya, itu nggak masalah. Tapi kalau yang dipermasalahkan adalah pemikirannya, misal nih, saya pakai cadar karena dianggap radikal, terus disuruh dibuka, saya nggak mau karena dia belum ngobrol berarti sama saya mengenai saya kenapa pakai cadar. Tapi kalau saya nggak mau pakai cadar karena nggak mau, ya udah pokoknya jangan pakai aja ya boleh. Tapi gini loh, kayak perempuan itu jangan sampai dia harus punya value, maksudnya kayak nilai bukan nilai jual ya, kayak nilai harga dirinya, pendiriannya. Ya saya kayak gini, kalau mau nerima ayo, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Maksudnya jangan jadikan perempuan itu di bawah laki-laki gitu. Kayak ya kita saling berpendapat aja kenapa harus pakai cadar gitu. Terus nanti bagaimana? Nah itu kan di situ ada komunikasi. Jadi kita nggak bisa dah pokoknya kamu harus ini kan nggak kayak gitu kan. Nikah nggak segampang itu kan Mas. Udah nikah kan? Nah iya nggak bisa hanya gara-gara pakaian terus dah gagal aja dah, kan nggak bisa kayak gitu. Misal ini dalam kondisi seperti Mbak, dalam satu lingkungan tertentu ya, tadi contoh misalkan ya suami ya, misalkan lah ketika Mbak Isna menggunakan seperti ini jadi kontroversi di sekitar, bikin permasalahan baru itu. Apa tuh? Misal ya permasalahan barunya akhirnya Mbak Isna misalnya sudah berkeluarga dan letaknya misalkan di kota tertentu, tetangga tadinya akrab, ketika Mbak Isna masuk ke situ akhirnya terjadi konflik, akhirnya apa yang kalau saya lakuin Mbak Isna? Kalau saya pribadi apakah cadarnya dilepas dulu lah untuk untuk menjaga-jaga biar enggak tambah ini, apa tetap dipakai aja? Kalau saya pribadi gini, misalnya beberapa orang itu salah paham karena dia nggak memahami gitu. Kalau saya pribadi, karena saya orangnya bukan ekstrovert gitu ya, kayak suka gampang ngobrol, bikin sesuatu, saya akan kasih tunjukkan bahwa saya tidak seperti yang kalian pikirkan loh gitu. Misal saya akan memberdayakan masyarakat kayak gitu. Saya misal lulusan pendidikan yang cukup baik misalnya, ya saya akan berbuat sesuatu yang bakal bermanfaat untuk masyarakat, sehingga mereka akan memikir bahwa pakaian itu sebenarnya tidak penting, yang penting adalah perbuatan, etika dan lain sebagainya. Saya masih berpegang pada itu loh. Ketika dia kayak melihat saya, menganggap saya itu buruk gitu, saya akan tunjukkan dengan karya saya gitu. Bukan langsung lepas cadar, tapi kita buktikannya dengan perilaku gitu ya. Itu prinsip loh kalau cadar. Kalau saya pribadi itu cadar itu prinsip teman-teman. Kalau misalnya mau buka, eksistensinya apa buat kamu gitu loh. Emang kalau saya buka kamu jadi kaya raya kan enggak gitu. Kalau saya buka kamu jadi kayak gini, apa terpuaskan apa gimana gitu. Kayak kenapa sih orang-orang hanya mikirin pakaian gitu? Kenapa sih gitu? Kenapa kayak saya datang sini, mau bicarain cadar ya? Masih mikir gitu kan. Apa yang dibicarain gitu kan? Apa karena cadaran itu udah apa khusus apa ya namanya, kayak paling berbeda gitu? Enggak sih, menurut saya kayak sekarang udah banyak yang bercadar gitu. Bahkan yang bercadar itu jangan dianggap baik juga. Maksudnya gak semua orang yang bercadar itu baik. Contohnya yang ada di film-film. Kayak gitulah intinya. Itu berarti prinsipnya emang udah kuat sekali ya Mbak ya. Kalau misalkan ada pikiran prinsipnya enggak kekeh dalam diri hati, pasti jawabannya kan lepas cadar. Enggak sih, kalau saya saya malah mau tunjukin nih, masyarakat ngomongin cadar mulu, kenapa enggak kita bikin sesuatu yang bagus gitu, bikin cadar dijual kan lumayan gitu misalnya. Ada komunitasnya enggak Mbak di Bumi Ayu sendiri? Saya sih nggak ikut komunitas apa-apa sih. Malah saya ikutnya komunitas yang cenderung liberal gitu. Maksudnya bukan liberal sih, kayak feminis gitu kan dianggapnya berbeda gitu. Kalau saya nggak ikut komunitas apa-apa. Pernah dengar ada di Bumi Ayu, daerah sekitar Bumi Ayu, jalan kita wilayah Bumi Ayu. Ada kali ya? Ada pasti sih. Kayak komunitas. Ya gitu. Kayak Indonesia tanpa Anda, Gitu. Indonesia tanpa pacaran. Apalah gitu. Ada mungkin ada. Indonesia tutup rapat. Susah emang deh.
Luar biasa ya. Tapi kalau saya nggak ikut kayak gitu sih. Nggak ikut ya, khusus buat cadar, nggak berarti organisasi umum gitu ya. Kalau mau ngaji aja gitu, nggak ikut-ikutin. Nah kalau majelis taklim, apakah Mbak Isna itu masuk khusus lagi? Apa enggak juga? Umum juga, bebas. Kayak kalau saya ngaji, emang sih saya sekarang kemarin-kemarin tuh butuh kayak aku tuh pengen cari ustadz gitu, pengen cari ustadz yang paling nggak buat jadi penasehat saya aja gitu. Tapi sampai hari ini belum ketemu gitu. Kalau saya pribadi kayak gitu. Kalau ngaji ya, kalau di sini ada, malah saya seringnya ngadain ngaji, bukan ikut ngaji. Jadi panitianya gitu. Jadi pematerinya kadang-kadang kayak gitu. Berarti umum ya? Mbak Isna nggak ikut, maksudnya ikut khusus pengajian? Enggak ya? Enggak. Umum. Nah itu untuk menepis statement masyarakat kan tentang cadar, makanya saya terbuka di sini Mbak. Karena saya ngerasa sendiri, saya pribadi ketika yang lihat cadar ya seperti itu ya biasa. Cuman saya mikir sebenarnya ribet enggak, apa ikut aliran tertentu, apakah enggak, berarti enggak semuanya kan? Enggak semuanya. Nah itu. Tapi kalau misal mau ada ya pasti ada itu. Tapi dia pasti nggak mau kesini, pasti nggak mau. Iya. Udah pasti paling ditanyain kayak gitu doang ya. Tapi kalau saya berani speak up kayak gini karena saya harap teman-teman itu jangan anggap bercadar itu kayak gitu semua. Kayak gitu. Tapi walaupun rata-rata kayak gitu sih, saya sendiri kayak dicap sesat gitu. Nah itu makanya saya kasih panggung di sini. Dicap dicap sesat bercadar tapi begini. Lah emang kenapa gitu? Kalau saya pribadi gitu. Kalau dicap sesat mah ada yang lebih ekstrim nggak? Kayak gitulah. Iya, tinggal semuanya kan kan kebukaan di sini. Pasti saya yakin banyak lah orang yang berpikiran ya seperti itu, banyak sekali pasti aliran gigi jangan ngaji ini di sini. Iya kan, banyak mungkin ada. Nah ini buat teman-teman nanti yang nanti saya share ya ke teman-teman. Ayolah terbuka lah, open minded, dengerin orang lain ya. Jangan maunya menang sendiri kayak enggak, kata agama kayak gini udah gitu. Jangan kayak gitu. Ya emang kalau agama kita bener emang kayak gitu, tapi kita hargai, kita hidup di dunia bukan berdua. Cuma kita sendiri, enggak kayak gitu. Kayak gitu sih. Iya. Dan mungkin ada yang juga perempuan menanggapinya gimana menurut Mbak Isna sendiri? Lah saya perilakunya aja masih jelek, mau cadaran. Nah itu. Ya tadi yang seperti Mbak Isna bilang kan, coba diulangi lagi menurut pandangan Mbak Isna. Ada mungkin bukan, saya pengen cadaran, cuman saya kelakuan pengen hijab, pengen cadaran, hijab lanconannya, pengen jilbaban apa kerudungan, tapi saya perilakunya masih kayak gini, nunggu perilaku bener dulu baru kerudungan. Gimana statement menurut Mbak Isna kalau kayak gitu? Ada sih yang kayak gitu, pemikiran kayak gitu ada, bahkan banyak lah. Ngapain sih cadaran orang perilakunya kayak gitu, atau ngapain sih berjilbab orang perilakunya aja nggak ngotak misalnya. Kalau saya pribadi ya, sekali lagi saya balik lagi bahwa nilai seorang perempuan itu bukan pada pakaiannya. Sekalipun dia nggak pakai jilbab, ya kalau dia nilainya bagus, nilai dalam artian kayak akhlak, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya itu bagus, saya kira dia perempuan gitu. Jangan dilihat dari dia pakai apanya gitu. Terus kalau masalah saya belum bener dan lain-lain, ya itu kayak insecure-nya setiap perempuan sendiri pasti ada kayak gitu. Tapi kalau saya sarankan ke teman-teman, apa yang menjadi pilihan teman-teman putuskan sekarang. Kalau misal nih, saya kan pernah memutuskan saya bercadar, artinya saya siap dengan resikonya. Kayak gitu. Jadi kalau misal memilih tidak bercadar atau berjilbab, ya harus siap dengan pilihannya gitu. Jangan sampai ragu-ragu. Kadang-kadang ada ya pakai cadar tapi nggak nyaman gitu. Ya udah jangan gitu, nggak usah ya. Pakailah pakaian nyaman, ternyamanmu gitu. Kayak gitu. Berarti Mbak Isna nggak pernah ngajak gitu? Enggak lah, ngapain? Cadaran nggak pernah gitu? Enggak, malah kadang kalau misalnya ada yang nggak pakai cadar, ya bagus dah buat ngibangin gitu. Nggak pernah berarti ya? Enggak. Dan Mbak Isna sendiri pandangan ke orang yang tidak bercadar juga nggak ngerendahin? Enggak juga, malah saya banyak temennya yang nggak bercadar. Aura jari ditutup. Enggak, sama sekali enggak. Ya? Saya pribadi ya, selama dia enggak mengganggu koneksi internet saya, saya tidak akan kayak bicara. Kecuali satu, dia minta pendapat. Kayak misal nih, aku pengen pakai kerudung nih, boleh enggak? Nah, di situ saya masuk, boleh lah, saya nasihatin. Karena dia minta, tapi kalau dia enggak minta, saya enggak akan berani-berani buat, kamu tiba-tiba datang, Mas, auratnya enggak bisa kayak gitu. Aku enggak bakal kayak gitu. Dan enggak ngajak-ngajak juga berarti ya. Biarkan ya merekanya sendiri yang tergugah ya. Banyak sih yang kayak, Mbak aku pengen bercadar, pendapatnya gimana? Nah aku ada juga yang ada. Gitu. Aku bilang kalau kamu memutuskan itu dengan jernih gitu, maksudnya kayak ambil keputusan itu harus dengan jernih dan
harus terima risikonya. Kalau bisa petakan risikonya apa aja, orang tua gimana, teman-teman gimana, pekerjaanmu gimana, harus kayak gitu. Kalau misalnya masih ragu-ragu, ya udah nanti aja gitu. Harus dipikirkan resikonya dulu. Setiap hal yang kita lakukan tuh harus dipikirkan resikonya. Kalau misal resiko saya bercadar terus kemudian saya tidak dipilih jadi ikut lomba manapun, ya itu resiko saya gitu. Tapi kalau misalnya saya berjuang, menulis, berpikir dengan karya saya sendiri, terus kemudian saya terpilih, itu artinya itu nilai gitu. Kalau misalnya dipilih karena saya pernah pengen ikut kuliah di Jogja, nggak kepilih gara-gara cadaran. Saya sakit hati banget tuh waktu mau kuliah. Aku pun pengen kuliah di Jogja banget tuh, di salah satu universitas lah. Ternyata sama yang bawa, yang kayak ngasih beasiswa gitu, tuh nggak dipilih gara-gara saya cadaran ya. Sakit hatinya sampai sekarang sih sebenarnya. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa, di sini juga masih bisa berbuat baik, masih bisa berkarya gitu. Toh yang di sana juga, yang rantau-rantau juga pulang juga gimana, dia di rumah ngapain gitu kan. Kalau saya pribadi nggak apa-apalah gitu. Itu pernah sih kayak diskriminasi diskriminasi karena cadaran pernah. Nanti diskriminasi kan, kayak gitu. Kerja juga kan nanti akan mungkin tempat kerja ada yang harus. Nah itu makanya saya nggak mau pilih-pilih juga berarti. Nggak mau kerja sama orang. Saya harus independen menciptakan independen gitu. Okay. Saya yang menciptakan kerjaan gitu aja. Luar biasa. Ada niatan usaha atau apa? Apa udah ada usaha sebenarnya? Ada sih. Apa kalau boleh keripik tahu? Sih. Keripik cuman apa? Itu iseng-iseng aja Mas. Keripik apa? Keripik pangsit. Keripik pangsit diimbuin kayak gitu. Enggak jual-jual fashion kayak gini. Enggak. Saya malah bingung tuh jualan gimana ya. Supply-nya gimana itu. Pengen sih niat jualan cadar, tapi saya kira ya agama itu bukan pabrik tekstil ya. Kayak dilihat agama seseorang bagus hanya dilihat dari pakaiannya gitu. Ya berarti kalau kayak gitu agama tuh pabrik perusahaan tekstil dong, perusahaan pakaian gitu. Iya betul sekali. Ya kan lucu aja kalau jualan. Ya nggak apa-apa sih, bukan berarti mengesampingkan yang jualan. Tapi saya pribadi berprinsip agama itu bukan pabrik tekstil tuh maksudnya kayak agama itu dilihat dari hatinya kita gitu. Jangan dilihat dari dia pakaiannya pakai gamis, kopiah, sarung, berarti agamanya udah mantep nih. Padahal enggak. Oke ya Mbak Isna, luar biasa sekali sahabat tadi statement ya dari Mbak Isna tentang cadar. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan lagi ya Mbak ya bagi masyarakat secara umum lah, biar enggak dikit-dikit melihat seperti itu langsung pikir ke situ. Pasti arahnya ke situ sih. Rata-rata ya karena pengetahuan lagi sama wawasan. Tahunya ke situ sih. Ya itu aja ya. Tidak ada ruang buat saya sih. Makanya itu saya panggil dia untuk speakan itu. Oke. Ya. Sebelum saya tutup Mbak Isna, barangkali ada yang mau disampaikan ke orang tua atau ke sahabat, teman atau ke dosen atau rekan-rekan apa, silahkan. Simpel aja salam, sih. Iya. Buat teman-teman kuliah ya, teman-teman desa, teman-teman manapun lah, siapapun lah yang lihat ini, saya berpesan ketika teman-teman sudah mengambil sebuah keputusan, maka terimalah resikonya gitu. Jadi ambil keputusan itu secara baik, walaupun udah tahu resikonya, tapi kalau emang jangan ada penyesalan lah. Resiko itu diambil karena kamu udah ngambil keputusan yang tepat kayak gitu. Walaupun nggak tepat banget, tapi paling nggak ya terima aja risikonya, jangan ada kata menyesal gitu. Terus satu lagi, jangan menilai agama seseorang hanya berdasarkan pakaian. Karena agama itu bukan pabrik tekstil. Ada lagi? Sudah sih. Cukup? Ya paling buat dosen permudah skripsi. Gitu siapa? Guru pembimbingnya siapa ini? Pak Jamil? Pak? Bukan Pak Jamil. Ada Pak Krian sama Bu Tias kemarin yang jadi juri. Itu. Oke, rencana skripsi mau bikin apa ini? Skripsinya bikin apa ya? Sistem informasi ini. Apotik. Oke, mudah-mudahan dipermudah ya Mbak Isna ya. Amin. Dipermudah, lancar, lulus dengan tepat waktu ya, dari wisuda. Terus mau lanjut S2 ya S2. Ya, sahabat, seperti itu saja. Silakan sahabat ambil sisi positifnya, buang jauh-jauh sisi negatifnya. Seperti itu saja, saya undur diri, Mbak Isna juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.